Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 8 semester ganjil, SMP Negeri 1 Barat, Kabupaten Magetan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, perkenalkan, saya Bu Evi Mufidah Nuraini yang akan mengajar kalian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ini Bu Evi ya. Semoga pandemi segera berlalu agar kita dapat bersama-sama secara langsung untuk mengadakan tatap muka. Amin. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita belajari hari ini bermanfaat. Berdoa silahkan. Berdoa selesai. Anak-anak, pada kajian yang pertama ini kita akan belajar tentang kajian rendah hati, hemat, dan sederhana dalam Al-Quran. Kita nanti akan membaca Al-Quran tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Kemudian memahami bacaan al dan menerapkannya. Setelah itu menghafalkan ayat Al-Quran tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Setelah itu kita juga akan mengartikan ayat per kata tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Dilanjutkan dengan menerjemahkan ayat Al-Quran tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Selanjutnya, kita akan memahami kandungan ayat tentang rendah hati, hemat, dan sederhana serta hadis terkait dan mengamalkannya dan membiasakan akhlak mulia rendah hati, hemat, dan sederhana. Baik, anak-anak sekalian, saatnya kita membaca ayat Al-Quran tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Ayat-ayat berikut ini berisi pesan mulia terkait dengan rendah hati, hemat. Sekarang kita akan mempelajari Quran Surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 63 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم. Yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Pesan mulia yang terkandung dalam ayat tersebut adalah, di dalam ayat ini Allah mengajarkan agar kita memiliki sifat rendah hati. Sifat rendah hati ini harus diwujudkan dalam setiap perilaku kita, baik terhadap diri kita sendiri, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun terhadap orang-orang jahil yang menyapa kita. Kesombongan hanya akan membawa kita pada kehancuran. Kita harus belajar dari kisah iblis. Iblis itu hebat, namun dia sombong dan angkuh. Merasa diri lebih baik dari Nabi Adam alaihissalam, akhirnya dia diusir dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali memberikan nasihat kepada kita. Salah satunya adalah, jika melihat orang bodoh, anggaplah mereka lebih mulia dari kita, karena mereka melakukan dosa dalam kebodohan, sedangkan kita melakukan dosa dalam keadaan mengetahui. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar Quran Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 27, yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Pesan mulia dalam ayat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa berfoya-foya serta menghambur-hamburkan harta adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Kita dapat menerapkan pola hidup hemat mulai dari hal-hal yang sederhana dan mudah seperti hemat dalam menggunakan air dan listrik. Jika kita sebagai pelajar, contohnya, kita boleh ganti sepatu, tapi dengan syarat sepatu kita sudah tidak layak kita gunakan. Jangan sampai kita sudah punya sepatu satu, ada model baru kita beli, ada merek baru lagi kita beli, ada teman punya yang baru kita juga beli. Itu namanya boros. Begitu juga dengan pakaian dan lain sebagainya. Maka jika kita akan mengikuti terus, namanya itu berfoya-foya. Jadi kita dalam surah ini diajarkan agar kita tidak menghambur-hamburkan harta, karena pemborosan itu sebagian dari perbuatan setan. Baik anak-anak, kita sudah mempelajari 2 surah dan 2 ayat. Kita sudah mempelajari kandungan ayatnya, pesan mulianya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa sholatnya, jangan lupa ibadah yang lainnya. Selamat belajar online dari rumah. Tetap semangat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.